Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Nama Yesus yang terindah di atas segalanya. Nama Tuhan Yesus Kristus yang terindah di dunia. Indahlah namanya, Juru Selamat dunia. Indahlah namanya, ku nyanyikan selamanya. Nama Yesus Juru Selamat, aku dibebaskannya. Segala belenggu setan pasti diremukkannya. Indahlah namanya, Juru Selamat dunia. Indahlah namanya, ku nyanyikan selamanya. Pembacaan firman pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 49 ayat 16. Demikian bunyinya. Tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkraman dunia orang mati, sebab Ia akan menarik aku. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menarik apa yang dipakai oleh pemazmur dalam teks kita hari ini. Ini merupakan pujian dari Bani Korah. Dia telah sampai kepada interpretasi yang luar biasa. Dia berkata bahwa dalam ayat harian kita pada saat ini, Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkraman dunia orang mati, sebab Ia akan menarik aku. Baru-baru ini kita telah merayakannya, Jumat Agung, Paskah pertama dan Paskah yang kedua. Apa makna dari ketiga hal itu? Kita telah ditarik dari kuburan kita. Kita jika mati dalam keberdosaan kita dan Yesus Kristus tidak turun untuk menolong kita, maka kita akan mati selama-lamanya berada di dalam kuburan itu. Tetapi Yesus Kristus menarik kita. Ini menjadi hal yang sangat penting, bahwasanya ketika kita melihat kepada hal yang disampaikan oleh pemazmur ini, tidak ada hal yang dapat menjadi sesuatu yang menjadi pembebasan nyawa kita. Dalam pasal 49 ayat 9 dikatakan, karena terlalu mahal harga pembebasan nyawa, tidak memadai untuk selama-lamanya. Tidak ada hal yang memadai untuk nyawa kita. Dan karena kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri, tentu ada di sana frustrasi, keputusasaan. Tetapi kita bersyukur karena kita berada di dalam anugerah Allah, karena kita pada akhirnya akan dibangkitkan karena Kristus telah bangkit. Inilah sukacita yang sesungguhnya. Sehingga kita tidak boleh berpikir seperti orang-orang fasik. Orang-orang fasik itu, mereka menganggap bahwa keistimewaan mereka adalah harta benda mereka. Tidak salah jika kita menjadi kaya di dunia ini, jika kekayaan itu berasal dari jalannya. Tetapi persoalannya adalah, jika kita menganggap bahwa kita akan bersandar kepada kekayaan itu, Alkitab berkata, kita akan meninggalkannya. Dan bahkan hartamu itu tidak bisa menyelamatkanmu.
Hanya darah Kristuslah yang menyelamatkan kita. Tidakkah ada yang bisa dikerjakan oleh umat manusia? Pikiran ini membawa kita kepada perenungan yang sungguh-sungguh supaya kita tahu arti mengucap syukur. Sungguh-sungguhlah memuji Tuhan dan memuliakannya. Pakailah seluruh waktu saudara, pergunakan itu untuk memuliakan Allah. Jadikan hidup saudara sebagai lagu yang baru bagi Tuhan. Bukan membuat syair yang baru, tetapi hidup saudara harus menjadi lagu yang baru. Karena saudara telah dilahirkan kembali. Kita menjadi orang-orang yang diperbaharui sehingga kita menjadi orang yang bersinar dan menjadi orang yang sungguh-sungguh terberkati. Saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengapa manusia itu sering sekali digambarkan seperti domba? Dan jika saudara melihat kepada ayat 15, seperti domba, mereka meluncur ke dalam dunia orang mati. Mengapa harus ada kata domba di sana? Apakah betul domba itu meluncur kepada kematiannya? Jawabannya, ini adalah binatang yang mudah tersesat. Bahwa kesesatan itulah yang membawa Adam dan Hawa kepada kematian. Dan kita berada di dalam kesesatan itu. Itu mengapa kita disebut sebagai pendosa. Pendosa itu bukan berarti melakukan sesuatu hal yang tidak kulakukan terus-menerus. Sebenarnya itu adalah kata yang diplesetkan. Pendosa adalah aku tidak bisa keluar dari niatan untuk melakukan kejahatan. Seperti halnya ketika seseorang mengkonsumsi narkoba, mengapa mereka terus mengkonsumsinya? Karena mereka ternyata kecanduan. Mereka berada di zona candu tersebut. Dan demikian jugalah kuasa dosa itu telah merenggut kesadaran umat manusia sehingga terus-menerus melakukan keberdosaan itu, sadar atau tidak sadar. Kita ini adalah orang yang bercela. Itu mengapa Kristus menolong kita sehingga kita disegarkan kembali, dibawa kepada kebenaran itu, sehingga kita berpikir secara objektif, memuliakan Allah, tidak menjadi orang fasik. Kita menjadi orang yang rendah hati. Kita menjadi orang yang sungguh-sungguh takut Tuhan, bukan seperti orang-orang yang akan binasa, yang bersandar kepada harta kekayaan mereka. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas firman yang boleh kami terima pada kesempatan yang baik ini. Tuhan, tolonglah kami untuk mensyukuri berkat-Mu ini dengan cara yang benar, sehingga apa yang boleh kami lakukan menjadi hal yang sangat membanggakan hati Tuhan, memuliakan Tuhan. Kami menyadari bahwa kami bukan orang yang sempurna dalam hal memuji Tuhan. Kami tidak mempergunakan waktu kami dengan baik. Kekuatan kami tidak sungguh-sungguh kami tujukan untuk Tuhan, menggubah hal yang terbaik untuk Tuhan. Ampuni kami Bapa. Biarlah kami diperbaharui kembali untuk dapat hidup dalam anugerah yang telah Tuhan berikan ini. Terpuji Engkau Bapa, di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.